Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Dio Lorenza NIM 069 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang FTP server. Tujuan memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Masuk ke dasar teori, apa itu FTP? FTP adalah File Transfer Protocol, yaitu Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini baik digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan bagaimana cara menggunakan FTP untuk melakukan remote server. Remote server sangat berguna untuk mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau virtual private server atau VPS. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lainnya memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya ini melakukan upload halaman website ke dalam website atau web hosting ke internet. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Oke, cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Langsung masuk ke percobaan. Satu skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu subnetting, routing, dynamic, RIP, dan DHCP. Di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Oke, kita akan membuat skema seperti ini terlebih dahulu pada Cisco Packet Tracer. Langkah, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan file server. Oke, langsung kita cek FTP server. Masuk ke config. Ini IP-nya sudah dan port statusnya di on kan. Oke, kita cek dari PC1 apakah terhubung. Ketik ping 434343.2. Kita tunggu request dan kita cek sekali lagi ping 43.43.43.2. Oke, sudah terhubung dari PC1 ke FTP server. Selanjutnya dari laptop ping 43.43.43.2 sudah terhubung. Oke, langkah selanjutnya nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Oke, seperti itu. Kita masuk FTP service FTP. Oke, ini sudah coba permissionnya semua dicentang. Oke, lanjut. Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan
pc1.txt dengan isi seperti pada gambar berikut. Oke, pc1 text editor. Oke, kita ketik pesan. Ini adalah pesan dari pc1. Oke, kita simpan pesan pc1. Oke, kita cek bahwa tersebut tersimpan pada pc1. Oke, kita cek dir. Oke, sudah ada. Selanjutnya buat koneksi FTP server dan masuk di username dan password yang kita buat, dan kita upload pesannya. Oke, kita masuk aplikasi, put, kita login dulu FTP 43.43. Oke, coba username coba, password coba. Oke, kita masukkan pesannya, jadi kita upload put pesan pc1 txt. Oke, sudah terupload. Kita coba klik dir untuk mengecek pesannya sudah ada atau belum. Oke, sudah ada. Selanjutnya ada laptop, kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Oke, kita buka laptop, command prompt, kita login FTP, ketik FTP 43434342, enter username coba, passwordnya coba. Untuk mendapatkan pesan kita menggunakan perintah get, jadi ketik get pesan pc1.txt. Oke, sudah terdownload. Oke, kita buka selanjutnya file yang sudah terdownload di laptop. Kita coba dengan aplikasi TXT editor pada laptop. Oke, kita close text editor, file, open. Itu pesannya kita lihat. Oke, jadi sudah berhasil percobaan FTP kita. Selanjutnya masuk ke mail server. Selanjutnya adalah mail server. Tujuan memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori, apa itu mail server? Mail server adalah sebuah server yang layanan internet berbasis cloud atau computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta menginformasikan dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Ini selanjutnya SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke email penerima. Proses
ini dikontrol oleh Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Oke, langsung kita masuk ke skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Oke, langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung atau tersambung dengan DNS server dan mail server. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi. Oke, kita masuk ke aplikasi, kita cek mail server, IP-nya sudah 4343.4, DNS server kita cek, IP-nya 3333.1. Oke, sudah benar. Kita coba langsung apakah terhubung pada PC1. Kita quit. Oke, kita coba ping 3333.1. Oke, terhubung. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya pada laptop kita coba. Kita quit. Kita ping 3333.1. Oke, sudah terhubung semuanya ke DNS server. Selanjutnya mail server kita coba PC1. Ping 43434344. Oke, PC1 terhubung. Selanjutnya laptop kita ping 434344. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server seperti gambar berikut. Oke, kita tambahkan mailku.com DNS mailku.com, tipe record, IP-nya 434344. Oke. Selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup mailku.com. Oke, PC1 command prompt ns lookup mailku.com. Oke, sudah. Server tentunya, name, address sudah semua. Selanjutnya pada laptop kita coba nslookup mailku.com. Oke, sama sudah. Selanjutnya pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Oke, mailku.com user 1 dan user 2. Oke, kita masuk pada server mail. Oke, email user 1, usernya dan passwordnya user 1, passwordnya user 1, user 2, usernya user 2, password user 2. Oke, selanjutnya pada PC1 kita konfigurasikan aplikasi mail client dan coba mengirimkan email dari user 1 PC1 ke user 2 laptop. Oke, kita coba PC1 email, kita login dulu ini user 1 @emailku.com. Oke, incomingnya mailku, outgoingnya mailku.com, username-nya user 1, passwordnya user 1.
Oke, pada laptop kita lihat email, konfigurasi user 2, addressnya user 2 sama seperti PC1. Oke, kita langsung coba mengirimkan pesan dari PC1 ke laptop. Email compose to user2@mailku.com. Subjeknya ini pesan percobaan dari PC1. Oke, ini pesan adalah isi pesan PC1. Oke, kita coba kirim. Kita cek dari laptop, lalu konfigurasi kita mail client pada laptop dan coba klik tombol retrieve seperti gambar berikut. Kita lihat pada laptop apakah pesan dari PC1 sudah terkirim. Kita email receive, itu pesan dari PC1 sudah diterima di laptop. Selanjutnya, pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut, kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply masuk atau belum. Oke, kita reply. Ya, oke, kita coba reply. Kita cek pada PC1. Receive. Reply sudah berhasil masuk di percobaan mail server berhasil. Sekian praktikum saya kali ini, jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.